banyak sekali keraguan waktu itu. Karena data nama nggak ada, duit nggak ada. Dan apa yang menjadi modal saya? Saya hanya memiliki impian. Dan saya tidak pernah memangkas impian saya ketika saya mengalami kekalahan demi kekalahan. Saya dulu belajar membangun impian di tahun 2007. Ya. Apa itu impian? Dan saya tentukan impian saya setinggi-tingginya. Mumpung mimpi itu gratis. Ya, mumpung belum kena PPh 21 impian itu. Nah, kadang-kadang banyak orang yang nggak berani mikir pun nggak berani, Bapak Ibu. Berpikir, bermimpi pun nggak berani. Hasilnya apa? Hasilnya dia pun nggak berani maksimal. Saya punya impian besar-besar. Pada saat saya gagal dan bangkrut, saya tetap ingin punya impian penghasilan 1 miliar per bulan. Tetap saya punya impian rumah 3 lantai. Tetap saya punya impian pengen punya banyak mobil dan garasi saya itu kayak showroom gitu. Tetap saya tidak pangkas impian saya. Tidak seperti kebanyakan orang luar sana. Di awal impiannya pengen punya Ferrari. Pengen punya Ferrari 2 pintu. Ketika presentasi di sini dengan penuh semangat, ternyata ditolak. Akhirnya dia berpikir, kayaknya saya nggak cocok punya Ferrari. Kayaknya cocoknya punya pickup. Pickup kan 2 pintu. Nah, cocoknya punya pickup. Karena kayaknya nggak nyampe. Akhirnya berjuang terus, jaringannya rontok akhirnya. Ya. Dan dia berpikir, kayaknya saya nggak cocok pickup. Saya cocok Supra. Dipangkas lagi impian. Kan real. Ya, realistis dong berpikir, jangan menghayal-hayal gitu ya. Mulai pembenaran demi pembenaran dilakukan. Ya. Terus ditolak lagi, jaringan rontok lagi, kondisi krisis, dan dia katakan apa? Kayaknya saya nggak cocok ngejar-ngejar materi-materi yang seperti itu. Kayaknya aduh terlalu berambisi deh. Tangguang man bede, yang penting mesari. Wais. Tangguang yang penting halal man bede, ngadep siu 2 kali rupiah. Yang penting bahagia. Mulai dipangkas. Akhirnya jadilah sebuah alasan kuat dia muntaber, mundur tanpa perintah. Kenapa? Karena terlalu cepat memangkas impian. Saya mengalami 4 kali kekalahan di bisnis teman saya. Saya jadi bronze, turun peringkat ke tim agensi. Jaringan saya rontok, saya kalah. Tapi saya tidak pernah memangkas impian saya. Saya tetap ingin punya pesawat jet, saya tetap ingin punya rumah 3 lantai, saya tetap ingin punya penghasilan 1 miliar per bulan. Karena itu yang menjadi kekuatan saya. Kalau saya pangkas impian saya, energi saya akan drop. Dan vibrasi saya akan drop juga. Mimpi itu beda dengan target. Kalau target itu memang harus reasonable, harus measurable ya, harus terukur. Target tuh nggak boleh mengada-ada. Tapi kalau yang namanya mimpi, itu harus segila-gilanya. Saran saya berpikirlah besar Bapak Ibu. Jangan berpikir kecil. Jangan berpikir sesuai dengan keadaan kita sekarang. Sekarang kita lagi krisis, tapi jangan sampai impian kita krisiskan juga. Kita harus tetap punya impian besar itu. Terjadinya pesawat terbang, terjadinya kapal pesiar, itu semua berawal dari impian besar. Dan orang mengatakan itu gila semua. Ini orang gila nih. Nah, sama juga ketika Anda bermimpi besar, caranya untuk mengukur apakah impian Anda sudah besar atau belum, Anda sharingkan kepada teman Anda. Ya, misalnya teman Anda sharingkan ya, saya mau punya rumah nih, berapa? 1 hektar. Terus teman Anda bilang gini, ngipi, jenong cerkining mau tuh. Nah, kalau udah kayak gitu, itu impian namanya. Ya. Kalau Anda sekarang SMA, impian Anda apa? Impian saya pengen kuliah, Pak. Itu bukan impian. Itu wajar, abis SMA ya kuliah. Anda sekarang karyawan kontrak, impian Anda apa? Saya ingin jadi karyawan tetap, Pak. Ya itu wajar. Itu bukan impian. Ya itu memang siklus gitu. Impian Anda apa? Saya ingin menikah. Semua orang pasti menikah. Jadi Anda harus punya impian yang menggelegar gitu loh. Ketika impian Anda menggelegar, Anda punya impian yang liar seperti itu, Anda tidak batasi pikiran Anda, itu yang akan menjadi kekuatan Anda. Akan jadi kekuatan. Sebesar apapun tantangannya, cobaannya, rintangannya, nggak ada apa-apanya dibanding pesawat jet impian Anda. Dibanding pulau impian Anda. Dibanding planet impian Anda. Entah mau ke planet dewa, planet ini, planet Betara. Oke. Nah, semua kitab suci mengatakan, ya, kalau saya di Bali ada kitab Chandogya Upanishad bab berapa gitu ya. Karena apa yang kita bisa pikirkan itu yang bisa terjadi.
Yang penting Anda bisa memikirkan, berarti itu bisa terjadi loh. Ya, semua yang terjadi penciptaan di alam semesta ini, di dunia ini berawal dari pikiran. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mencoba berpikir ingin punya hotel, ingin punya 10 hotel, nggak ada yang larang. Kalau Anda mampu berani berpikir seperti itu, alam semesta akan mempersiapkannya untuk Anda. Dan hari ini kita ketemu bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Semua setelah dipersiapkan sesuai dengan vibrasi Anda, sesuai dengan energi Anda, dan doa-doa Anda kepada Tuhan. Sehingga kita berkumpul hari ini. Dan kita punya hubungan karma, kalau menurut saya. Nah, ketika Anda sudah bergabung di BC3 Network ini, atau ditawarkan sebuah peluang BC3 Network ini, itu artinya apa? Tuhan sudah nunjukin jalan. Ketika Anda sudah berhasil ada di BC3 Network ini, itu artinya apa? Berarti Anda juga berhak untuk berhasil jadi crown agency. Itu saja modal saya, Bapak Ibu. Bukan uang, bukan teman. Itu saja modal saya membuat saya terus melangkah, bangun pagi, pulang pagi, nggak apa-apa. Yang penting saya wujudkan impian besar saya. Karena hidup cuma sekali. Saya nggak mau hidup biasa-biasa. Lahir biasa, hidup biasa, mati biasa. Temenan sama Pak biasa, nanti di neraka atau surga, nanti nggak tahu saya. Ya, saya nggak mau. Saya hidup ini cuma sekali. Dan saya tidak hidup sendiri. Saya punya keluarga. Saya punya anak, saya punya istri, saya punya orang tua. Dan apa kata mereka nantinya? Ketika saya hidup, cuma lewat aja. Dan saya ingin sekali, minimal, menjadi kebanggaan buat orang-orang terdekat saya. Itu saja yang saya inginkan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda sampai malam-malam datang ke sini, Anda pasti memiliki sebuah kehausan. Anda lapar akan sebuah kesuksesan. Saya tahu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu sekali, cobaan tantangan itu berat. Anda punya perang Anda masing-masing dan saya tahu. Dan kita juga punya semua Bapak Ibu. Tapi kalau Anda punya satu impian yang menggelegar itu yang akan menjadi kekuatan Anda. Anda hadapi saja, jalani saja. Semua satu persatu akan lewat kok. Kita percaya, siapa yang percaya Tuhan Maha Kuasa, katakan semua ya. Siapa yang percaya Tuhan Maha Pemberi? Nah, kalau kita percaya Tuhan Maha Pemberi, kira-kira kita minta apapun Tuhan kasih nggak? Kasih. Terus kenapa kita takut untuk bermimpi besar? Janganlah takut bermimpi besar. Kita masih punya Tuhan, Bapak Ibu. Sebesar apapun cobaan kita, Tuhan selalu bersama kita. Itu yang kita harus percaya. Dan hari ini, saya ingin mengajak, ayo kita sama berkomitmen. Bagi Anda yang sudah bergabung, ayo kita lebih serius. Jangan sia-siakan waktu. Kita nggak tahu besok hidup atau mati. Kita nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti kita sudah punya asuransi jiwa. Ya, kita nggak pernah tahu. Semasih kita diberikan waktu. Kenapa? Karena sekarang syarat untuk meninggal kan nggak harus tua. Kemarin ada adik kelas saya meninggal. Saya jadi takut juga nih. Ya, karena memang seperti itu sekarang Bapak Ibu. Beda dengan dadong pekak kita dulu ya. Pekak dadong kita sampai 100 tahun, 150 tahun, 110 tahun lah umurnya. Sekarang ini harapan hidup kita nggak tahu, nggak ngerti. Ya, mungkin karena faktor makanan segala macam. Semasih kita diberikan usia, semasih kita diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Ayo maksimalkan potensi Anda. Jangan batasi potensi Anda, maksimalkan. Ini ada peluang, ada kesempatan. Caranya apa? Caranya modalnya cuma satu, impian besar dan kerja keras, itu aja. Itu aja. Kira-kira semua bisa kerja keras nggak? Siapa bisa kerja keras? Angkat tangan. Semua bisa kerja keras. Kalau semua bisa kerja keras, artinya semua bisa jadi crown agency, Bapak Ibu. Hanya itu modalnya. Dan hari ini, Anda yang sudah bergabung, silakan lebih serius lagi, supaya Anda lebih singkat kerja kerasnya. Karena di sini kita kan mengeluarkan 2 air. Yang pertama air keringat, kerja keras kita. Yang kedua air mata. Ketika kekecewaan, kekalahan Anda di BC ini, dan Anda harus kembali bangkit, Anda keluarkan air mata Anda. Hanya 2 itu saja. Dan itu harus mempersiapkan mental yang luar biasa. Anda harus persiapkan. Anda pengen menderita di BC ini 5 tahun atau 10 tahun? Atau 3 tahun? Nah, kalau Anda ingin lebih singkat menderita di BC ini, ayo kita lebih serius lagi. Ada pepatah mengatakan lebih baik 1 tahun menjadi serigala daripada 1000 tahun menjadi seekor domba. Lebih baik 1 tahun kita berjuang habis-habisan untuk menjadi seorang pemenang daripada 1000 tahun kita hidup biasa-biasa saja hanya menjadi seorang pecundang, Bapak. Ya. Ayo, waktu ini singkat, kita kerjakan ini secepat-cepatnya. Bagi yang sudah bergabung, siapa yang mau komitmen seperti itu angkat tangan? Oke ya. Welcome aboard, kita take opposition. Dan bagi yang belum bergabung, angkat tangan. Yang belum bergabung, kira-kira mau nggak
punya impian yang menggelegar seperti itu. Ya, Anda akan membuat hidup Anda lebih hidup, bukan hidup biasa-biasa aja, bosan seperti itu. Ayo kita buktikan kepada orang-orang yang mungkin Anda pernah dihina oleh teman Anda pernah dilecehkan oleh keluarga Anda, mungkin pendapat Anda nggak didengerin, ya memang benar. Kalau kita nggak punya duit, pendapat kita nggak dengerin. Tapi kalau kita udah punya duit, ya kita batuk aja mereka setuju loh. Ya, itu udah kejadian. Dulu saya rapat keluarga gitu ya, saya mau instruksi, alah miskin. Nah. Sekarang gimana pendapatnya? Setuju saya. Setuju. Ya. Kita sebagai manusia, kita memang butuh dihargai, teman sekalian. Dan untuk itulah kita berjuang di bisnis ini. Bukannya diri kita, tapi keluarga kita juga harus dihargai dari luar sana. Dan untuk itulah kita berjuang dari bisnis ini. Bagi yang belum bergabung, saya undang Anda untuk ke depan. Kalau Anda siap bekerja sama dengan kami, ayo kita maju ke depan. Oke, baik. Kita berikan aplaus buat teman kita yang maju ke depan. Luar biasa. Hari ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Ya, sebuah momen yang tepat. Teman-teman kita yang maju ke depan berpeluang besar untuk menjadi crown agensi kedua di Bali. Sangat-sangat besar sekali. Tergantung kinerja mereka dan tergantung mereka mau belajar. Dan itu sangat besar sekali peluangnya, teman sekalian ya. Luar biasa, mari kita berikan aplaus